Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Alhamdulillah. kabar Ihsan Alhamdulillah Talib? barokah kabar terus ya. Alhamdulillah berkah. Kita sehat. Kalau di kawasan sini mendung, Mendung, betul jadi ya. nggak cerah. Ya, Jadi itu ada ya. kesedihan mendalam rupanya ini. Nampaknya begitu ya, karena ada Karena kesenjangan ada masyarakat mungkin. keputusan yang nggak jelas. Jadi apa ya? Pak Anwar Abbas ini di dalam forum MUI yang Iya. mengusung tentang ekonomi umatnya, itu Iya. Pak Jokowi datang. Nampaknya kebetulan ini kata Pak Anwar. Iya. Yang katanya sudah kebal langsung ditohok dengan angka kesenjangan masyarakat juga penguasaan lahan. Akibatnya forum itu pun mendapat tawaran lahan yang cukup besar itu. Tapi lain kisah pelaksanaannya entah bagaimana. Emang kesenjangan ini sudah sedemikian kah? Nampaknya data nggak begitu-begitu ini banget ya. Tapi bagaimana Bang? Kesenjangan macam mana yang terjadi sekarang ini? Apa juga penguasaan lahan atau gini sudah mengkhawatirkan kah? Bagaimana? Silakan. Kalau gini rasio, saya jangan bicara dulu soal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara kesenjangan, kita tidak bisa langsung masuk ke kesenjangan lahan karena riwayatnya agak panjang. Wah iya, panjang dari masa ke masa ya. Mulai zaman Soeharto hingga hari ini gitu. Terutama karena juga kemampuan lobby para pengusaha ke para menteri. Saya bilang ke para menteri ya, tidak satu menteri. Yeah. Itu luar biasa gitu. Wah, luar biasa. Nah, kita bicara dulu ke Gini rasio. Nah, Gini rasio itu ada hitung-hitungannya. Dia bicara tentang ketimpangan. Ketimpangan pendapatan, ketimpangan pengeluaran. Kita berkali-kali menyampaikan bahwa Amerika ketimpangan pendapatannya sudah kanker stadium 4 gitu. Masya Allah. Amerika. Sehingga Bank Dunia menyatakan ada polarisasi sosial. Sementara World Economic Forum menyatakan ada problem etika karena kalahnya Barat dengan Cina. Nanti berkaitan dengan situasi yang tidak saya sampaikan, bagaimana Cina sama Amerika masih tetap berseteru tapi tidak muncul di permukaan. Di Indonesia, ketimpangan itu pernah mencapai 0,41. Artinya 1% masyarakat Indonesia menguasai sekitar 41% kekayaan yang muncul di Indonesia. Jadi kalau dihitung-hitung, 1% itu menguasai sekian ratus juta gitu. Itu ketimpangan pengeluaran, bukan pendapatan. Karena itu mereka ngukur kemiskinannya $0,9 atau paling top $1 per hari per satu jiwa. Kalau $1 per hari, hitung aja ya katakan 15.500 gitu. Berarti dalam sebulan ya sekitar 450.000. 450.000 itu dianggap sebagai batas kemiskinan, di bawah itu sudah absolut miskin. Kalau naik lagi ke atas, dia dekat dengan miskin namanya. Dekat dengan miskin dihitung sekitar $2,9. Hitung-hitungannya begitu gitu. Nah, ketika masuk ke timpangan yang sekarang, dia angkanya 0,382. Dan yang menarik justru di era pandemi, ketimpangan itu tadinya 0,41 bergerak turun bisa menjadi 3,82. Itu menarik ya, bagaimana menurun. Di pandemi pula. Lalu ketika masuk ke ketimpangan lahan, kan memang dimulai dari era Soeharto. Soeharto memberikan kredit murah bagi para pengusaha untuk sawit asal muasalnya dengan tingkat suku bunga sekitar 2 sampai dengan 3% per tahun. Masya Allah. Waktu itu BI sebagai agen pembangunan juga, sehingga BI meminta bank pelaksana memberikan satu kredit untuk kelapa sawit, ya. Dan mereka sekarang menguasai lahan gila-gilaan. Dan itu berjalan terus di era reformasi. Sebagai mantan bankir gitu ya. Saya tahu itu sejumlah bank yang gencar sekali tetap memberikan kredit ke sejumlah pengusaha. Bahkan
mengakibatkan sejumlah pengusaha sawit itu menguasai dari hulu ke hilir. Yang saya maksud dengan menguasai dari hulu ke hilir adalah mereka menguasai bibit, mereka menguasai bibitnya, benihnya, mereka menguasai pupuk, mereka menguasai lahan perkebunan, mereka menguasai pabrik kelapa sawitnya, mereka menguasai juga pengolahannya. Dan menguasai Jadi minyak Anda yang lihat sekarang naik sejumlah ini kan. gedung di Sudirman dan di Kuningan yang tinggi-tinggi itu. Jadilah itu. Kalau Anda lihat sejumlah gedung tinggi-tinggi di Kuningan dan di Sudirman, itu hasil sawit. Oh. Kalau Anda lihat ada beberapa power plant yang dibangun, ada beberapa pabrik dibangun, itu hasil sawit. Dan kalau Anda lihat ada orang Jakarta yang demikian banyak istilah teman saya yang dari Inggris sana, landlord, Landlord. tuan tanah. Bukan the Lord. Iya. Nah, itu mengindikasikan apa yang disampaikan oleh, saya bilang mengindikasikan, saya nggak bilang, saya tidak berarti, karena saya tidak punya data tandingan. Saya tidak berani menyatakan apa yang disampaikan oleh Anar Abbas itu benar 159 itu. 0,59 untuk menunjuk bahwa 1% menguasai 59% lahan. Saya tidak berani iakan. Saya pernah tahu Siti Nurbaya menerbitkan struktur kepemilikan lahan. Tapi kan Siti Nurbaya bicaranya soal lahan hutan. Mestinya kan datanya ada di pertanian. Dulu kan pertanian sama kehutanan jadi satu ya. Iya, betul. Khususnya untuk misalnya bukan pertanian, perkebunan dulu. Perkebunan dan kehutanan. Itu karena memang tadi lahan-lahan perkebunan itu asalnya dari kehutanan, itu daerah Soeharto dulu. Nah, ketika Anwar Abbas mengkritik lalu hasilnya adalah tawaran lahan, itu kan praktek politik kooptasi namanya. Itulah praktek politik kooptasi. Anda berhentilah mengkritiknya, saya kasih gitu. Sama seperti kalau Anda nggak bisa saya kritik, ya kriminalisasi seperti biasa prakteknya jadi. Oh gitu. Saya bicara cuma kenyataannya begitu. Ada begitu. Kalau Anda tidak bisa dikooptasi, ya siap-siap Anda masuk dalam upaya pencarian kesalahan, dicari-cari di kesalahan. Gitu. Nah, itu yang membuat indeks demokrasi itu di Indonesia terus menurun. Ini. Jadi saya baru saja diskusi gitu, bicara soal indeks demokrasi berkaitan dengan ekonomi politik gitu. Nah, ketika model kebijakan ekonomi politiknya adalah kooptasi terhadap pihak-pihak tertentu, dan pihak-pihak tertentu yang sudah di dalam juga kemudian mendapat kue, hasilnya memang kesenjangan. Karena tidak seluruh masyarakat punya akses kekuasaan kan. Nah, logikanya adalah tidak seluruh masyarakat yang besar itu tidak punya akses pada kekuasaan. Nah, mereka yang tidak punya akses kekuasaan tidak dapat kue. Karena tidak dapat kue ekonomi baik pada sumber daya, cabang produksi maupun distribusi, ya udah, mereka korban ketimpangan gitu logika ekonominya. Logika ekonomi politiknya adalah karena masyarakat, sebagian besar masyarakat kesulitan mendapatkan akses kekuasaan, yang mereka adalah sisa-sisa termarginalkan kalau pakai bahasa akademiknya. Dia menjadi bagian dari ketimpangan itu tadi. Itu logika ekonomi politiknya begitu. Ini Bang Ihsanuddin Nursi ya, ini juga data hutang. Ini saya juga jadi bingung ini. Kalau diikutin macam begini polanya ya, pola hutang sekarang udah 6.523 triliun. 6717. Oh, udah naik lagi ya. Katanya sebentar lagi akan mencapai 10.000. Bahkan saya dibilang enggak, bisa 18.000 ini Alkisah. Bahkan bisa 85% dari PDB. Ini yang 1% itu bagaimana, yang banyak itu rakyat macam mana efek sampingnya ini ke dalam perekonomian. Sudah pasti 973 T akan bertambah lagi di 2022. Ini urusan hutang yang terus bertambah. Tapi Pak Ibu Menteri Keuangan bilang lebih parah lagi banyak dari negara lain, atau macam mana Bang? Lihat rumput sebelah tuh bagaimana? Karena kalau Sri Mulyani kan menggunakan ukuran seperti kata tuannya. Dan itu kan dituang dalam undang-undang. Undang-Undang 17/2003. Kemarin saya webinar dengan BPK. Salah satu pembicaraan kita memang soal utang, karena saya pernah mengkritik
instansi-instansi pemerintah yang punya otoritas untuk melihat utang itu tidak melakukan kajian dari aspek ekonomi politik. Mereka hanya melihat kajian utang dalam kajian tujuan, tapi tidak melihat dalam aspek ekonomi politik. Yang saya maksud dengan aspek ekonomi politik itu pendekatannya multistruktural. Jadi apa kaitannya dengan misi pembangunan, apa kaitannya dengan kata pembukaan, kenapa diperlukan utang, pengalokasiannya kayak gimana, outputnya kayak apa, outputnya dibalikin dulu ke pengalokasian dan tujuan, lalu ada outcomes-nya kayak gimana terhadap misi pembangunan, multiplier efeknya kayak gimana terhadap kata pembukaan. Itu kan pendekatan sistemik struktural. Nah itu pernah saya kritik BPK, saya pernah kritik Komisi 11 gitu ya. Saya pernah kritik BI, saya pernah kritik Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan tentu bersandar pada 17/2003 Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan defisit APBN itu cuma 3% terhadap PDB. Lalu kemudian dalam Perpu 1 2021 yang berubah menjadi Undang-Undang 22 2021 diperkenankan sampai dengan 6% gitu ya. Lalu kalau utang terhadap PDB dibikin batasan 60%. Jadi utang terhadap PDB boleh deh sampai 60%. Nah, saya pernah menyampaikan juga di hadapan teman-teman media. Jadi saya ngomong 2015, bukan ngomong sekarang. Di hadapan para wartawan yang ya kebetulan kan wartawan berganti-ganti. Ya. Dan itu bukan 1-2 wartawannya. Saya kira lebih dari 50 orang karena diskusinya di media center DPR. Saya bilang ini bukti ketidakkonsistenan Bank Dunia, dan kalau menggunakan referensi mereka yang kritis terhadap utang, Indonesia sedang menuju lampu merah. Gitu. Situasinya sudah lampu kuning nih. Gitu. Kenapa? Karena Bank Dunia pernah menyatakan batasan utang terhadap PDB adalah 30%, sampai sekarang berubah jadi 60%. Itu yang saya bilang Bank Dunia tidak konsisten. Kenapa 30%? Ya sama seperti seseorang yang mau ngutang ke bank, kan dilihat pendapatan Anda berapa, 1 juta. Ya Anda nggak boleh membayar cicilan lebih dari 30%, kan gitu kan? Yeah, betul. Itu ukurannya kan sederhananya gitu. Jadi 400 juta mencicil ke banknya baik bunga maupun pokok tidak boleh lebih dari 333.000 gitu. Nggak boleh lebih tuh gitu. Nah, Bank Dunia pernah bersikap, dan itu kemudian kan diaplikasikan oleh perbankan sekarang. Walaupun pada kredit motor nggak ada urusan, yang penting lo punya duit 500.000, lo ambil ini motor. Lo nggak bisa bayar, gue ambil motor. Nggak penting mereka gitu. Itulah pola rentenir, itulah pola debt collector. Makanya gitu. Jalannya motor lain di Indonesia sama tempat lain. Iya, melayang-layang nggak karu-karuan. Itu karena mereka tidak peduli dengan itu, sudahlah riba, terus pakai modal kayak gitu. Nah Indonesia sebenarnya terperangkap seperti itu, sehingga bangsa ini terus berjalan secara semboyongan. Bangsa dan negara ini jalan secara dan kan kalimatnya jelas sekali. Kalau riba berarti engkau sedang memerangi Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Jadi kalau kita ambil konstruksi angka 6717 ditambah lagi dengan 973 gitu ya. Jadi sekitar 8.000 gitu. 8.000 mendekati 8.000 2022 dan nanti 2024 dianggap akan sampai 10.000. Ya kalau pakai indikator Undang-Undang Keuangan Negara 17/2003 itu nggak masalah. Itulah saya memasalahkan itu ke beberapa instansi. Yuk kita bongkar yuk, saya bilang. Karena ini dampak dari utang ini adalah salah satunya crowding out effect, surplus ekonomi nasional ditarik keluar. Apa indikator yang paling konkret untuk itu? Lihat aja yang namanya defisit anggaran. Defisit anggaran kan akan terus-menerus terjadi. Keseimbangan primer terus terjadi. Itu artinya surplus ekonomi nasional ditarik keluar. Gitu ngelihatnya. Belum lagi kalau pakai indikator tentang apa sih yang menghasilkan dolar kita. Yang menghasilkan dolar kan cuma bahan mentah. Ya berarti ekonomi terjajah. Berarti berlipat-lipat gitu kesalahan. Sudah tidak beres dalam persoalan utang. Bayarannya pakai ekonomi terjajah karena kita ekspor dalam bahan mentah. Tambah lagi problematiknya. Gini ya. Rakyat kecil yang di uber pajaknya, sementara rakyat besar, orang-orang gede gitu, pajaknya dianggap aman-aman aja. Itu kan kelihatan. Sampai akhirnya pendidikan dipajaki, kesehatan dipajaki, UMKM kena pajak. Terus itu kan semuanya modal eksploitasi atas hasil masyarakat. Itu yang crowding out effect.
surplus ekonomi nasional yang terjadi dari seluruh lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat di bawah, diangkat ke atas. Nah, kita ingat kemarin bagaimana penghapusan PPNBM pada mobil, kan yang menikmati orang atas bukan masyarakat bawah. Yang saya bilang menikmati adalah Jepang, gitu. Karena Jepang berhasil memasarkan produknya di Indonesia. Dampaknya ada pada pekerja Indonesia dikit, ada, tapi efek menetes. Gitu. Masya Allah. Begitu juga ketika jual rumah 2 miliar sama kan? Siapa yang menikmati? Ya itu udah lewat semuanya begitu. Lagi-lagi logikanya soal utang itu penghasil dolarnya itu minim gitu. Sementara kita tetap membutuhkan dolar yang demikian luar biasa ketika kita punya ketergantungan pada impor energi dan pangan. Kebutuhan kita 1,5 juta barel per hari. Kita cuma bisa menghasilkan 700 ribu. Maka kita impor 800 ribu barel per hari. Berapa dolar tuh kita butuh tuh? Belanja itu. Lalu terjadi persaingan di SPBU. Anda bisa lihat bagaimana SPBU X, SPBU Y berhadapan dengan Pertamina. Pertamina karena berhadapan dengan ekonomi politik maka tidak berani naikin. Sementara yang ini udah naikin. Wah, itu kan keras sekali pertarungannya. Padahal undang-undang migas ini sudah digugat berkali-kali. Tapi karena di era SBY BPH menjadi SKK, dimanipulasi demikian rupa dalam rangka liberalisasi sektor migas. Ini terus terang saya karena saya saksi ahli dalam menggugat undang-undang migas. Zaman SBY ya emosi saya agak naik gitu ya. Dan saya ngebayangin ini kan kesalahan pasal 31, kesalahan dalam memahami pasal 31, pasal 33 ya 1, 2 dan 3. Sampai akhirnya sektor migas begitu. Begitu juga pangan sama. Ya impor beras menurun, tapi lihat dong impor gandum kayak gimana. Itu kan banding-bandingan gitu. Sementara kita tidak pernah memberikan alternatif atas karbohidrat dari beras. Gitu. Kita biarkan gandum menandingi beras. Akhirnya kita generasi mie instan akhirnya. Iya. Dan kebayang nggak sekarang kalau itu diakumulasi dalam struktur demikian rupa. Kesalahan berikutnya dalam soal utang adalah kita berutang dalam US dollar. Dan kita tidak punya daya mengambil saudara. Padahal US dollar dicetak dengan sesuatu yang basisnya cuma investor confidence. Gitu loh. Investor confidence kurang percaya, dolar ditambahin, terbitlah quantitative easing gitu loh. Ini ada pengaruhnya juga dengan kunjungan Blinken ini baru-baru ini kemarin. Ini lain lagi kisah itu Laut Cina Selatan saja. Blinken ini cuma memainkan posisi Indonesia terhadap Laut Cina Selatan, posisi Indonesia terhadap penguasaan Cina di kawasan Asia Tenggara, terus memastikan bahwa program dulu namanya TPP, tapi sekarang akan lain karena mereka menggagas Build Back Better World, B3, 3BW, 3B, 1W, Build Back Better World. Nah, Build Back Better World dalam perspektif ekonomi politik itu sama dengan TPP, Trans-Pacific Partnership untuk kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, namanya jadi tadi Regional Economic Cooperation Partnership namanya. Itu yang diganti. Sebenarnya bahasa lainnya adalah TPP. Nah, Blinken selain itu juga memastikan bahwa modal Indonesia ini tetap bisa dilihat sebagai, karena di Asia Tenggara tetap Indonesia menjadi penentu, tetap dianggap sebagai pihak yang di bawah di dalam poros Washington. Gitu. Karena itu, karena Indonesia sadar akan modal kayak gitu, maka serta-merta menerima Badan Keamanan Rusia, karena kan politik luar negeri bebas aktif. Oh iya, langsung dari yang sama ya. Dewan Keamanan Rusia. Jadi cara ngelihatnya, jadi cara pandangnya sederhana. Oh iya, kita mesti terapkan politik luar negeri. Sekarang lihat aja, kalau memang politik luar negeri bebas aktif, ganti dong kalimatnya. Politik luar negeri, ekonomi politik luar negeri bebas aktif. Pakai ekonomi depannya. Ekonomi politik luar negeri bebas aktif. Kita bebas aktif nggak di ekonomi politik? Ya enggak, ya udah politiknya cuma ngikut. Nah, apalagi kemudian permainan politik luar negerinya melulu pada kegiatan diplomasi. Ya udah rusak. Baca Bangsa Terbelah deh, saya enak tuh ngomong. Tuh ya. Dengar tuh. Bangsa Terbelah bukunya. Sama masyarakat ekonomi kan. Karena kebetulan buku saya ada di situ gitu. Baca. Ngebahas bagaimana hubungan luar negeri, itu ada di situ gitu. Jadi data. Ya kalau ngelihat, ya ini sih sorry to say ya, di tengahnya namanya perkembangan IC yang kayak gini,
nggak ada sesuatu yang baru di tengah internet Hmm. of things, gitu ya. ICT yang terus berkembang. Kehadiran Anthony Blinken dan kemudian Disusul, kehadiran keamanan Rusia Nikolai kayak gitu. Patrushev. Apa ya? Kuno gitu loh. Itu imbangan Maaf ya, maaf. gimmick-gimmick yang diciptakan. Iya, jadi karena saya tahu kalau kita bicara politik luar negeri Amerika misalnya, gampang kok, baca aja politik luar negeri. Lihatlah media asing di Amerika sana, pemberitaannya kayak apa dalam kebijakan Biden misalnya. Kita bisa tahu arah kebijakan menteri luar negerinya yang harus setara dengan menteri pertahanannya, yang harus setara dengan menteri keuangannya gitu ya. Lalu diaplikasikan secara multilateral oleh yang namanya Bank Dunia, diaplikasikan oleh IMF, diikuti oleh WTO, agak ditinggalin nih. Dengan Regional Economic Cooperation gitu. itu makanya jangan bicara dengan G20 karena G20 akan ditentukan oleh G7, G7 akan ditentukan oleh G4. Akhirnya sedikit negeri yang menentukan. G7 yang akan menentukan, bukan G20. G20 itu cuma istilahnya panggung sandiwara dalam perspektif lobby gitu. Lobby yang bersandiwara itu ngomonglah silakan, Anda punya forum, oke, go gitu. Tapi kata kuncinya G7. G7 akan diaplikasikan oleh OECD, OECD akan koordinasi dengan Bank Dunia akan bicara dengan IMF, lalu kuncinya adalah dalam rangka mata uang bermain dengan G4. Kenapa G4? Karena pemainnya adalah Amerika, Uni Eropa, saya ulang ya, Amerika, Uni Eropa, Inggris, Jepang. Ikutan Cina. Tapi Cina kan cuma 10,11%. Nah itu indikator special drawing rights mata uang IMF. Dan dominan dipegang oleh Amerika, US dollar. Itu cara ngelihat pandangnya. Jadi kita makin paham bahwa sesungguhnya globalisasi dalam perspektif Barat, karena itu disebut oleh Joseph Nye dari Harvard, bahwa globalisasi itu adalah westernisasi, bahwa globalisasi itu adalah Amerikanisasi kalau kata Henry Kissinger. Nah kalau begitu sesungguhnya sedang berjalan proses itu dengan lebih canggih. Di Indonesia dipahami dalam perspektif yang tetap istilah saya kuno gitu. Lo konservatif banget sih, nggak bisa ngelihat sesuatu yang jauh lebih maju ke depan. Di tengah yang namanya kajian Menteri Luar Negeri kan juga tidak lepas dari kajian National Security Strategy of US yang dalam basisnya ditandatangani oleh Biden kemarin untuk kepentingan internal. Baca aja itu dulu gitu. Jadi kalau nggak baca itu bagaimana Anda harus bicara dengan Anthony Blinken gitu. Aduh, mau ketawa ngakak nggak enak ntar ke dia. Ya, betul, saya harus baca. Kalau Anda mau membaca kebijakan Amerika, baca dulu National Security Strategic-nya. Baca dulu National Defense Economics of National Defense Strategy of US-nya. Jadi ada beberapa dokumen Amerika yang memang muncul di kepermukaan dan dia terbuka ngasih tahu kami akan begini karena mereka kan merasa adikuasa tunggal. Yang kemudian, nah ini masuk saya ke Cina. Cinanya terus-menerus melakukan perlawanan dan Cina dianggap dalam posisi menang dalam konstruksi peperangan ekonomi. Terbukti pertumbuhan ekonomi yang lambat di Cina itu melambat dari tadinya 10 turun ke 8, turun ke 6 gitu ya. Itu justru tetap mengalahkan pertumbuhan ekonomi Barat yang cepat gitu. Itu makanya jadi khawatir mereka. Muncul kasus Laut Cina Selatan sama Taiwan seperti yang saya sudah menyampaikan berkali-kali di Uighur yang menjadi sorotan. Kalau Uighur kan mereka nggak peduli. Nggak ada urusan. Begitu juga kasus, bahkan kemarin ketika seorang tokoh Hong Kong yang ditangkap karena kasus Juni 89, Tiananmen, nggak peduli orang juga. Cuman jadi pemberitaan aja di media Barat. Nah, siapa namanya tokohnya gitu, yang baru ditahan kemarin. Karena ternyata terbukti terlibat dalam kasus Tiananmen. Kebayang nggak? Kasus 89, Juni 89. Gitu. Diungkap sekarang. Dalam proses pengadilan, lu terbukti terlibat. Dihukum tuh sama Cina. Di Hong Kong. Dia tokoh media Hong Kong. Betul. Artinya Cina betul-betul konsisten pada national interest-nya. Indonesia konsisten nggak sama national interest-nya? Nampaknya di sini demokrasi lagi dipertanyakan. Katanya ini ada yang beredar nih partai kerasi. Bahkan para penggawa, para raja-raja kerajaan pun lagi pada uring-uringan ini. Ini kalau kata partai kerasi ini bukan demokrasi lagi ya. Gimana ini Bang? Ada tulisan Chris Kamori ini. Iya, jadi bagaimana saya ingat ketika buku Bangsa Terbelah baru terbit, saya bicara hampir
di hadapan hampir sekitar 200 sampai 300 para sultan dan raja se-Indonesia. Yang tidak hadir cuma Hamengkubuwono sama Solo yang tidak hadir. 3 kalau saya, satu lagi apa gitu saya lupa. Selebihnya seluruh Indonesia hadir. Saya bercerita tentang bangsa terbelah begitu. Wah, itu di situ sesungguhnya sudah muncul, kebayangkan itu awal 2019 gitu ya. Belum sibuk-sibuk kampanye itu, karena saya nerbitin bukunya kan di bulan Maret. Saya bawa itu dan saya sampaikan buku itu, saya bawa aja 200 buku gitu, dan itu kurang. Saya bawa 200, dan seluruh sultan dan raja itu hadir di situ. Di situ sudah muncul kerisauan yang amat sangat, baik dari kawasan Sumatera, dari kawasan Sulawesi, dari kawasan Kalimantan, gitu ya, dari kawasan Maluku, dari kawasan NTB, dari Halmahera, itu muncul semua, dan ada kemarahan gitu pada saat itu gitu. Yang saya catat, ini saya tidak bicara pengetahuan, saya bicara pengalaman ya. Ada kemarahan pada mereka ketika mereka melihat ada situasi yang aneh dalam model ekonomi politik yang dibangun di era sekarang. Gitu. Nah, situasi yang muncul sekarang seperti kemarahan terhadap partai politik, itu kan produk dari kesadaran bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar 2002 telah membajak yang namanya kedaulatan rakyat. Sehingga representasi mereka nggak ada lagi gitu. Itu yang pada tahun 96-97 saya mundur ke belakang dalam pengalaman pribadi. Saya pernah menggagas pentingnya pemahaman tentang utusan golongan yang kemudian dihapuskan dalam Undang-Undang Dasar Amandemen. Pentingnya rumusan dengan tegas siapa utusan daerah. Ya waktu itu saya ingat siapa lawan bicara saya gitu ya di perumusan untuk masuk ke GBHN gitu. Karena itu kan rancangan GBHN untuk memberi pemahaman bagaimana memberi makna pada MPR adalah penjelmaan rakyat yang komponennya adalah DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Yang kemudian pada Undang-Undang Dasar 2002 cuma DPR dan DPD, dan DPR-nya begitu, dan DPD-nya tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi sebenarnya bikameral palsu gitu. Walaupun bikameral dalam kelembagaan, tapi dalam pelaksanaan bikameralnya palsu. Gitu. Dia tidak punya, hak gajinya sama DPR sama DPD. Tapi ketika muncul menjadi begitu. Lalu muncullah kalimat yang dibela habis-habisan oleh sejumlah pengagum demokrasi Amerika, check and balance. Check and balance gimana? Uang partai politik menjadi penguasa tunggal atas kedaulatan rakyat. Istilah saya pemegang saham, satu-satunya pemegang saham dari sistem pemerintahan. Yang masuklah partai itu kemana-mana, muncullah partai kerasi. Dan partai kerasi itulah yang akhirnya mengacaukan makna kedaulatan, karena kalau pakai konsep lama, SPOK-nya jelas, SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Ini enggak objek ke objek. Apa itu kedaulatan? Ya, kedaulatan itu ya demokrasi. Siapa yang ngejalanin Undang-Undang Dasar katanya? Loh, objek ke objek kok. Kedaulatan data itu objek loh. Karena bicara tentang kekuasaan tertinggi gitu. Kata kerja dia kan. Kan ada yang ngerjain mestinya. Yang ngerjain mestinya subjek. Nah, subjeknya dibilang undang-undang. Kacau nggak tuh? Itu rujukan berpikirnya dari segi struktur bahasa aja udah salah. Itu karena pada tahun 2002 saya menulis di sebuah media nasional, reformasi berbuah krisis konstitusi. Nah, krisisnya itu sekarang baru dirasakan oleh orang. Ya, kebayangkan saya nulisnya itu 2002, sekarang 2021, 20 tahun lalu itu judulnya tadi reformasi berbuah krisis konstitusi, dan itu juga saya muat di buku saya di Selamat Datang di Negeri Amburadul gitu. Jadi artinya subhanallah, astagfirullah, saya sudah melihat itu jauh sebelumnya gitu. Cuma kalau orang baru sadar sekarang ya nggak apa-apa, bagus juga daripada nggak sama sekali. Dan sebenarnya Pak Menteri Pertahanan pernah mengingatkan tentang ini. Tapi lain lagi kisah sekarang kan, itu kan masalah potensi dari amburadul ini. Kita kan lihat nih, IKN misalnya, ibu kota negara yang salah membuat peraturan, aturannya diganti. Ini kan lucu-lucuan sebuah konstitusi, atau lama-lama undang-undang dasar bisa diganti. Gimana Bang? Ini kan partai kerasi sekarang. Gimana? Saya
saya melihatnya begini, ada kekacauan dalam pemahaman apa yang disebut dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan yang dibuat di dalam di situ dimuat tentang azas-azas umum pemerintahan yang baik. Azas-azas umum pemerintahan yang baik itu punya 4 syarat. Syarat yang pertama adalah, gitu ya, boleh mengambil kebijakan diskresi. Kebijakan diskresi itu artinya keleluasaan mengambil kebijakan, tapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup yang berkembang di masyarakat, yang punya pijakan secara konstitusional. Itu pijakan pertama. Pijakan kedua, kebijakan diskresi atau keleluasaan mengambil keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kedua. Yang ketiga, ya, keleluasaan mengambil kebijakan itu dalam rangka menyelesaikan persoalan. Jadi bukan memerangi persoalan atau cuma sekedar kehendak objektif. Jadi harus ada kajian konkret bahwa itu dalam rangka menjunjung tinggi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Itu azas. Yang keempat, itu ketiga. Yang keempat, gitu ya, azas keleluasan mengambil keputusan itu boleh dilakukan sepanjang dia punya tujuan jangka panjang yang memberikan muatan positif bagi perkembangan ke depan. Jadi futuristiknya gitu, sikap futuristik ke depannya itu positif bukan negatif gitu. Kan artinya harus punya kajian mendalam kalau kayak gitu. Nah, ketika tekanannya pada ibu kota baru gitu. Ibu kota baru. Lalu sejumlah orang di Kalimantan juga baik kerajaan maupun masyarakat menolak. Bahkan kemarin ketika hujan besar, viral tentang kebanjiran yang dibangun. Lalu muncul soal kepentingan konglomerat yang beli tanah duluan. Lalu kemudian muncul pemasaran keluar bahwa terbuka investasi untuk membiayai pembangunan. Ini apa coba? Bahkan saya pernah menerima kajian dari aspek pertahanan bahwa itu tidak layak dari aspek pertahanan gitu ya. Jadi ada problematik dalam yang penting saya berkuasa. Itu yang saya sebut negara kekuasaan jadinya. Itu saya tulis 2016 loh, negara kekuasaan. Saya nggak nulis sekarang, Ihsan Talib. Bisa dilihat di media online, Ihsan Didi Nursi negara kekuasaan. Itu bisa kelihatan bahwa saya menulis itu kayak gitu. Lagi-lagi, Masya Allah, Subhanallah, ya, saya tidak bermaksud. Intuisi yang luar biasa, mantap. Jadi artinya gini, ketika kita jernih memandang persoalan gitu ya, bebas dari kepentingan pribadi, bebas dari kepentingan kelompok, atau bebas dari kepentingan partai, kita akan dengan mudah melihat sesuatu gitu. Karena yang kita junjung tinggi adalah public domain, yang kita junjung tinggi adalah apa yang disebut dengan national interest. Nah, kalau national interest itu kita junjung tinggi, maka dia memerlukan juga ilmu, memerlukan juga keterampilan. Itu makanya segala sesuatu harus diserahkan pada ahlinya. Dan jika tidak, tunggulah kehancurannya. Gitu. Ini sudah kepentingannya kelompok, tidak juga punya keahlian yang cukup, gitu ya. Lalu memaksakan diri dengan kondisi yang kayak gini sekarang, ya hasilnya begitu. Kerusakannya seperti saya bilang, ini kerusakan dari kerusakan nilai sampai kerusakan pemikiran sampai akhirnya timbul bencana alam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qul inna nahnu muslihun. Coba tuh. Bukan ya Al-Baqarah tuh. Dalam perdebatan tentang fasadah la tufsidu fil ardh. Gitu. Itu jadi yang disebut dengan la tufsidu fil ardh itu bukan sekedar tindakan, tapi juga dari pemikiran, dari nilai. Kamu jangan bikin kerusakan di muka bumi. Enggak kok, kami melakukan perbaikan, kamu melakukan sesuatu yang baik. Kul inna nahnu, kami melakukan yang baik. Itu dalam itu mana perdebatan antara fasadah sama soleh itu. Itu dalam sekali itu. Nah, di Indonesia sesungguhnya yang mayoritas umat Islam ini harusnya paham bahwa tadi dampak dari problematik kebijakan yang kayak gitu ya, itu melahirkan kerusakan. Ya timbullah kasus banjir di NTB, di Mandalika sana, sampai akhirnya masyarakat bongkar jalan karena dianggap tidak punya AMDAL yang cukup. Timbul problematik banjir di tempat kawasan ibu kota baru karena tidak punya AMDAL yang cukup. Coba, itu apa artinya? Itu kan kerusakan. Semeru itu kan teguran. Harus kita pahami sebagai teguran. Dia bukan. Saya ingat betul pada periode SBY berkuasa,
kalau ada bencana gitu ya, saya menyebutnya itu fenomena alam, itu gejala alam. Gitu. Ini apa ya, kecerdasan spiritualnya gimana ya? Gitu. Terkadang saya cuma ngedumel aja gitu. Ini kecerdasan spiritualnya gimana ya? Gitu. Kan itu harus kita belajar gitu dari situasi bahwa seseorang itu tidak cuma sekedar punya kecerdasan emosional dan intelektual, dia harus juga punya kecerdasan spiritual. Yang disebut dengan kecerdasan spiritual adalah satu kemampuan pemahaman dan kemampuan menarik relasi antara diri dengan alam sekitar, baik alam dalam pengertian lingkungan maupun lingkungan sosial. Itu kan kita harus mampu menarik diri di situ gitu. Memposisikan diri kita secara wasatan dan secara mizan sehingga timbul rasa keadilan. Ini ngomongnya dalam Tapi ya sebentar lagi nih ya, 3 menit lagi kita tutup. Kita Bang, ini ya apa literasi tentang hidup ini sementara, bahwa kita tuh harus bawa sebuah kebanggaan ketika kita menghadap Rasulullah di yaumil akhir. Ini nampaknya kurang tertancap di dalam sebagian jiwa-jiwa pemimpin kita, atau pemimpin di lingkungan rumah kah, atau di mana gitu. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi bisa ingatkan sehingga kita tuh termasuk ya ini ya Omikron apa nih, virus nih ada baiknya juga, orang jadi ingat mati kan. Ingat mati kan mestinya ingat sedekah, ingat apa, ibadah. Apakah ini nggak cukup untuk menjadi pengingat kita yang hari-hari teman kita banyak meninggalkan kita pagi hari ini dan tiap harinya? Gimana Bang? Pertama soal kecerdasan hidup ya. Kalau pakai hadis kan, siapa orang yang cerdas? Orang yang selalu mengingat bahwa dia kehidupannya menuju kematian, dan karenanya mereka mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Itu hadisnya begitu gitu. Nah sekarang kalau kita lihat dari situasi kekinian gitu, kenapa tadi pertanyaannya bagus sekali ketika tentang Muhammad sebagai pola anutan gitu. Jelas disebut sebagai uswatun hasanah. Nah kalau di pola uswatun hasanah, maka pertanyaan besarnya begini. Kita sejak Maulid kemarin hingga hari ini, kemarin di lingkungan saya juga baru dilaksanakan Maulid yang sesungguhnya meminta Ustadz Husain jadi penceramahnya gitu. Nah, pemahamannya kan mestinya dimulai dengan kenapa kata Muhammad diucapkan sedemikian rupa dalam Al-Quran, lalu dia muncul dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pengertian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia kan bukan cuma di sini soal pemahaman bahwa aku bersaksi. Jadi dia tidak kokoh gitu. Pengertian aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Kok bersaksi sih? Bersaksi kan pihak ketiga jadinya. Dia tidak melahirkan makna yang sesungguhnya pada pemahaman tentang syahadat. Nah, ketika pemahaman tentang syahadat itu kita kaji, kita akan menarik ke atas lagi. Begitu kita bongkar dulu deh pemahaman kita tentang iman. Makanya dalam beberapa kajian itu di Rasil dan di beberapa tempat saya tahu bermula dari pengertian iman yang benar gitu. Pengertian iman yang benar kan jelas al-imanu aqdun biqalbi iqrarun bilisan dan amal bil arkan. Saya menyederhanakan. Kalau pengertiannya aqdun biqalbi iqrarun bilisan amal bil arkan, itu berarti secara filsafat ilmu gitu ya, dia bicara tentang sikap dan pandangan hidup. Karena kata iman sifatnya adalah sikap dan pandangan hidup. Sikap tentang apa? Pandangan hidup tentang apa? Maka dilengkapi amantu billah. Artinya sikap dan pandangan hidup menurut ajaran Allah. Kalau menurut ajaran Allah, mana polanya? Muhammad uswatun hasanah. Dan ketika ditarik ke dalam ayat, dia ketemunya dengan asadun huban lillah. Konsepnya konsep cinta. Bukan konsep transaksional saja, al-adulukum minat tijarah gitu ya. Itu kan konsep transaksi. Atau konsep takwa, konsep takut. Gitu. Dia memenuhi konsep sesungguhnya 3, asadun hubandillah, al-adulukum minat tijarah, dan konsep takwa diambil. Kalau itu yang diambil, maka harusnya ngelihat bagaimana dalam cerita tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, dia aplikasi dalam pembelajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kan harus diambil kayak gitu. Anda adalah umat terbaik. Gitu. Dan Anda harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak bisa enggak gitu. Dan kita bisa lihat sholat subuh berjamaah kita berapa orang sih?
Sholat subuh berjamaah kita setara nggak sama sholat Jumat gitu. Dan sementara ini sholat Jumatnya menyelesaikan masalah nggak seperti perintah surat Jumaah mau rezekin kan enggak. Jadi artinya wajar juga kalau Barat akhirnya menyebut itu Islamnya Islam abangan. Nah, ketemu dia pendapatnya Daniel Rosid bahwa masyarakat di Indonesia sebenarnya masyarakat Islam abangan, bukan Islamnya sesungguhnya berbasis iman. Itu kata Daniel Rosid. Daniel Rosid tentu melihat kajian itu berdasarkan pendapat dari Clifford Gates dan kajian Rand Corporation gitu dalam pengklasifikasian tentang umat Islam. Nah, dari konstruksi seperti itu, ketika dia hajar dengan COVID, orang baru sadar belakangan, ternyata peraturan tentang 3M, 5M itu hanya berlaku bagi umat Islam. Kalau untuk umat lain enggak tuh gitu. Kok baru sadar sebelakangan sih? Kan saya menyebutnya sudah berkali-kali. Dirasil, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Kalau sudah kata-kata rasalikalah, mestinya kita ambil wajah wajhiya lillahi fatras samawati. Artinya sementara kata syarikat itu kan mensyarikatkan Allah, kan dia bisa dalam hal yang paling kecil. Berarti kemarin ketika kita tunduk pada aturan-aturan tentang jaga jarak, sholat begitu, kita sudah masuk dalam syirik yang tidak kelihatan. Karena kita tunduk pada aturan yang lain. Nah, argumentasinya ati Allah, ati Rasul, ulul amrinya belum tentu tunduk pada Rasulullah dan Allah kok gimana? Bahkan kalau isinya memusuhi gimana? Itu kajian-kajian kayak gitu yang akhirnya membuat diri kita tidak terasa tentram dalam. Kan kita tidak punya keyakinan akhirnya akan ke agama kita. Kita tidak punya kepercayaan diri atas apa yang kita peluk gitu. Kita tidak kokoh iman kita dalam diri kita untuk kita tegakkan dalam kehidupan keluarga saja kita tidak kokoh gitu. Apa buktinya? Misalnya kita biarkan keluarga kita ikut tersesat dalam pemahaman yang salah tentang situasi global dan nasional gitu. Itu gimana? Kita kasih tahu dia bertahan. Gitu. Contoh sederhananya gitu ngeliatnya. Itu kan berarti ada problematik tentang keimanan yang ujungnya adalah soal kesirikan. Tentang paling sederhana adalah soal sholat di awal waktu deh. Sederhana sekali. Yang hasil selalu ingatkan, yuk sholat di awal waktu. Kalimat berikutnya, berjamaah di masjid. Itu sepele, tetapi ya Allah ya Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita memprioritaskan perintah Allah. Itulah perjalanan menuju kematian. Itu kalau saya. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Pas 45 menit. Maaf kalau gitu. Terima kasih Bang, luar biasa bincang pagi ini. Mohon maaf lahir batin kalau saya salah itu karena memang kebodohan dan kedunguan saya. Gitu. Tapi kalau benar sepenuhnya karena kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.